Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I hope you still healthy and stay at home. Here, we will present our presentation to you. This presentation is about syllabus. Please let us introduce ourselves. My name is Anastasia Mahardika as moderator and speakers, Supiati Fatayat as speakers, Nadia Faradina as speakers, and Yulatifa Novia Putri as speakers. Okay, I won't talk too much. The next step will be presented by my friend Nadia Faradina. Nadia Faradina, time is yours. My name is Nadia Faradina. I will tell you about syllabus. Syllabus is a summary outline of a discourse, treatise, or course of study or of examination requirements. The benefits of syllabus useful as a guide in the development of further learning, such as making lesson plans, managing learning activities, and developing assessment systems. Principles of syllabus development, namely scientific, relevant, systematic, consistent, adequate, actual or contextual, flexible, and comprehensive as determined by the National Department 2008. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model silabus, yaitu dengan tujuan agar siswa dapat berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat dalam wacana berbentuk naratif, recount, dan prosedur dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita membahas mengenai materi pokok tema, yaitu teenage life dalam teks naratif. Kemudian ada standar kompetensi atau kompetensi dasar, yaitu listening speaking. Di sini siswa dapat berinteraksi secara transaksional dengan lingkungan terdekat tentang cerita remaja yang populer. Kemudian ada juga subtema. Di sini ada mengenai detektif, romance, misteri, dan lain sebagainya. Itu termasuk sesuai dengan minat masing-masing siswanya. Kemudian ada juga indikator. Di sini siswa dapat bertanya jawab tentang isi cerita yang telah dibaca atau ditonton, seperti plot, karakter setting, dan sebagai berikut. Dengan pengucapan, intonasi, tata bahasa, dan kosakata yang benar. Kemudian ada juga pengalaman belajar. Jadi, siswa membiasakan diri untuk bertanya jawab tentang cerita yang telah dibaca atau ditonton. Kemudian, siswa membiasakan diri juga untuk menceritakan kembali cerita yang telah dibaca, ditonton, ataupun didengar. Ada juga mengenai penilaian. Dalam penilaian otentik dengan unjuk kerja atau performance dan portofolio. Kemudian ada alokasi waktu, yaitu 14 jam pelajaran belum termasuk untuk terstruktur dan mandiri. Nah, yang terakhir ada sumber, bahan atau alat, yaitu berbagai cerita yang diminati oleh siswa SMA, milik siswa itu sendiri atau dipinjam dari teman, guru, atau perpustakaan seperti TV, kaset, player, DVD, ataupun VCD. Nah, itulah tadi mengenai model silabus. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya adalah standar kompetensi atau kompetensi dasar. Secara lisan, isi cerita yang telah dibaca, ditonton, atau didengar secara runtut atau monolog. Siswa dapat memahami isi cerita yang ditonton atau didengar. Indikatornya adalah kembali cerita yang telah atau sedang ditonton atau dibaca secara runtun, mengikuti unsur dan langkah retorika dalam teks naratif secara berurutan, dengan pengucapan, intonasi, tata bahasa, dan kosakata yang benar. Siswa dapat memberikan penilaian atau pendapat tentang isi cerita, sikap, dan perilaku para tokoh dalam cerita. Pengalaman belajarnya memberikan penilaian atau pandangannya tentang sikap dan perilaku para tokoh dalam cerita. Sumber atau bahan alat adalah elektronik, TV, kaset, video, dan sebagainya. Oke. Dan saya
silabus reading di kelas SMA kelas 10. Di sini standar kompetensi atau kompetensi dasarnya reading, siswa dapat memahami isi cerita yang dibaca. Yang kedua, siswa dapat membacakan cerita untuk orang lain atau membaca nyaring. Dalam kompetensi dasar ini, siswa dapat memahami isi cerita yang dibaca itu. Siswa benar-benar paham apa yang ia baca dan mengerti dengan apa yang akan ia sampaikan. Dan untuk kompetensi dasar yang kedua, siswa akan membacakan cerita orang lain itu secara nyaring. Nyaring itu secara jelas, bisa juga singkat dan tertuju pada tujuannya yang ia baca. Dalam indikatornya, siswa dapat membaca nyaring, teks-teks bacaan pendek dengan ucapan, intonasi, dan tata bahasa yang benar. Dalam pengalaman belajarnya, siswa membiasakan diri membaca cerita untuk mendapatkan rasa senang dan mengisi waktu. Yang kedua, siswa membiasakan diri membacakan cerita untuk orang lain. Thank you. Kompetensi dasar writing. Siswa dapat menghasilkan tulisan pendek tentang isi cerita. Indikator, siswa dapat menuliskan tentang isi cerita, karakter, plot, setting, dan sebagainya. Yang kedua, siswa dapat menuliskan penilaian atau pendapat tentang isi cerita, sikap, dan perilaku para tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah siswa dapat menghasilkan cerita pendek 10-150 kata. Pengalaman belajar, siswa membiasakan diri menuliskan kembali cerita-cerita yang telah dibaca, ditonton, dan didengar.